Dan di minggu ini juga kita akan mendengarkan kelompok presenter yang akan membawakan sebuah topik yang masih berkaitan dengan public speaking atau berkaitan dengan humas cyber. Silakan kelompok mana yang sekiranya hari ini melakukan presentasi? Raise hand coba. Anindya, lalu Matilda, Tesalonika, sudah Ada dua lagi, Bu. dua lagi. Siva dan Berliandra. Oke, berlima orang ya. Sebelum saya persilakan sebentar, kapan tagihan tugas dari saya untuk yang video public speaking itu? Izin menjawab Ibu. Mm-mm. Itu di pertemuan ketujuh sebelum UTS. Sebelum UTS, oke. Ya. Perhatikan ya, masih ada 3 minggu lagi waktunya. Silakan maksimalkan dari waktu tersebut untuk pengumpulan tugas yang pertama. Silakan untuk langsung saja untuk menghemat waktu kepada kelompok presenter dipersilakan memaparkan materinya. Teman-teman yang lain perhatikan dan di akhir sesi akan dibuka sesi tanya jawab. Monggo, Mbak. Share screen-nya udah kelihatan belum? Udah tes. Sudah, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore Bu Mayang dan teman-teman sekalian. Hari ini kami dari kelompok 3 akan membawakan materi yang berjudul peran listening dan critical thinking dalam public speaking. Boleh tolong di next? Di sini ada 5 anggota dari kelompok Miriam, India Salsabila, Tifa Maharani, dan Tesalonika. Kami membawakan 6 pokok pembahasan di materi kali ini. Yang pertama ada definisi listening dalam public speaking, lalu yang kedua jenis-jenis listening, yang ketiga ada definisi critical thinking dalam public speaking, yang keempat melatih listening dan critical thinking dalam public speaking, lalu yang kelima ada membangun interaksi melalui feedback, dan yang terakhir ada studi kasus. Oke, yang pertama itu ada definisi listening atau mendengarkan. Listening atau mendengarkan dalam public speaking adalah proses aktif memahami, mengolah, dan merespon informasi secara tepat. Kemampuan ini membantu pembicara menangkap respon audiens, menyesuaikan penyampaian, serta meningkatkan keterlibatan dan efektivitas komunikasi. Nah, menurut Wolfin dan Cockley tahun 2016, mendengarkan adalah suatu proses aktif yang mencakup penerimaan, pemahaman, penafsiran, serta evaluasi pesan yang disampaikan secara lisan. Nah, mendengar atau mendengarkan itu beda ya. Kalau mendengar itu lebih ke proses pasif, di mana kita tuh cuman kayak nerima suara atau bunyi tanpa perlu kita kasih perhatian khusus ke suara itu. Contohnya kayak kita misalkan lagi di tempat rame, pasti kan kita otomatis dengar suara kayak
orang lain ngobrol, atau motor mobil lagi lalu lalang, dan lain sebagainya. Nah, proses ini kan terjadi secara alami gitu, tanpa kita sadarin dan tanpa usaha dari kita. Sementara kalau mendengarkan itu lebih ke proses aktifnya, seperti yang sudah dibilang tadi, di mana kita tuh butuh konsentrasi dan pemahaman. Karena kan saat kita mendengarkan, kita tuh tidak hanya menangkap suara, tapi juga kita tuh berusaha untuk memahami makna dari apa yang sudah dijelaskan atau disampaikan dari kita, ya ke kita. Nah, contoh lain dari perbedaan itu kayak misalkan kita lagi di kelas, terus dosen kita tuh lagi ngejelasin materi. Ya mungkin kita bisa aja dengar gitu, tapi kalau kita nggak fokus, terus ditanya paham atau enggak, ya belum tentu kita paham, karena kan kita cuma dengar doang. Tapi kalau kita benar-benar memperhatikan dan mencerna informasi yang disampaikan, maka kita tuh telah apa yang namanya sudah melakukan proses mendengarkan. Jadi pada dasarnya itu eh, mendengar terjadi secara otomatis tanpa usaha, sedangkan mendengarkan memerlukan perhatian, pemahaman, serta respon yang tepat jika dibutuhkan. Nah, dalam praktik public speaking ini, mendengarkan itu memiliki peran yang sangat penting dalam membangun keterlibatan audiens. Jadi, ketika seorang pembicara mampu mendengarkan dengan baik, eh, itu dapat menyesuaikan isi dan cara penyampaian berdasarkan tanggapan audiens. Contohnya tuh kayak si pembicara itu sadar kalau audiens ini tuh lagi bingung atau mulai mendiskusikan sesuatu di antara mereka. Nah, si pembicara ini tuh dapat langsung ngejelasin, maksudnya kayak menjelaskan tambahan atau memperjelas poin-poin yang tadi dia udah sampaikan ke audiens ini, biar si audiens ini tuh lebih mudah paham. Karena pembicara yang terlatih dalam keterampilan itu akan lebih cepat menangkap perubahan suasana di dalam ruangan seperti tadi kayak tanda-tanda kebingungan, ketertarikan, atau bahkan ketidaksetujuan dari audiens. Jadi intinya listening dalam public speaking bukan sekedar menerima suara, tetapi juga memahami, mengevaluasi, dan merespon dengan tepat. Kemampuan ini tuh sangat penting untuk menciptakan komunikasi yang interaktif dan juga efektif, serta memastikan bahwa pesan yang disampaikan benar-benar dipahami oleh audiens. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang berikutnya itu ada jenis-jenis listening atau mendengarkan. Nah, seorang public speaking itu tidak hanya mampu atau terampil dalam hal berbicara saja, tetapi juga harus pandai dalam hal mendengarkan atau listening. Karena melalui listening itu, eh, karena melalui listening yang baik, kita tuh dapat memahami audiens. Jadi dalam public speaking ini terdapat 3 jenis listening yang dapat diterapkan oleh seorang public speaking. Yang pertama itu mendengarkan isi atau content listening. Content listening itu merupakan proses mendengarkan yang bertujuan untuk memahami dan menguasai isi pesan dengan fokus pada informasi yang disampaikan. Jadi content listening ini tuh fokusnya pada memahami isi pesan yang disampaikan, baik dari audiens maupun dari materi yang sedang kita sampaikan. Sebagai pembicara atau sebagai public speaking, kita tuh perlu menangkap informasi penting dari respon audiens, baik itu non-verbal ataupun verbal. Misalnya, kalau kita lagi presentasi atau menjelaskan materi, terus kita ngelihat nih kalau ada audiens atau teman-teman kita tuh yang kelihatan mukanya bingung. Nah, itu kita bisa jadi eh, apa ya sinyal kita untuk meminta konfirmasi lagi kayak apakah bagian ini tuh udah jelas atau apakah perlu pengulangan atau bisa juga kita tuh di tengah penyampaian materi kita bisa kayak tes audiensnya dengan memberikan pertanyaan terkait materi yang sedang kita bawakan. Misalnya kalau misalnya dari jawaban mereka itu sudah jelas, berarti audiens kita itu sudah memahami apa yang sudah kita sampaikan. Selain itu, content listening itu juga membantu kita untuk mengidentifikasi ide utama dari pertanyaan atau diskusi yang muncul. Dengan mendengarkan secara aktif, kita tuh bisa memberikan jawaban yang lebih relevan dan berbobot tanpa terpengaruh oleh gaya komunikasi audiens atau cara mereka menyampaikan pendapatnya. Lalu yang kedua itu ada mendengarkan kritis. Mendengarkan kritis itu secara kritis itu merupakan proses mendengar dengan pikiran terbuka, berusaha memahami setiap makna yang disampaikan tanpa langsung menilai atau menghakimi.
Jadi seorang public speaking atau pembicara yang baik itu tidak hanya menyampaikan informasi, tapi juga harus mampu berpikir kritis terhadap respon audiens, di mana kita tuh memiliki kemampuan untuk mendengarkan dengan pikiran terbuka dan menganalisis pesan secara objektif sebelum nantinya kita bisa memberikan tanggapan kepada audiens. Jadi critical listening ini tuh penting banget, terutama kalau kita dihadapkan oleh audiens yang memberikan pertanyaan-pertanyaan menantang gitu. Misalnya kalau kita lagi presentasi atau membawakan materi yang memang berkaitan dengan banyaknya data, terus ada audiens yang kayak nanya, apakah data yang Anda gunakan tuh cukup valid atau kayak datanya nih bisa diuji nggak sih kebenarannya itu tuh bisa eh, kita gunakan critical listening ini. Nah, dari jawaban itu, daripada kita langsung menjawab dengan defensif atau terburu-buru, kita bisa melewati beberapa tahap. Misalnya yang pertama itu kita analisis dulu pertanyaannya. Apakah pertanyaannya berbobot, atau hanya sekedar opini, atau hanya malah cuma memancing saja. Lalu kita bisa memeriksa sumber dan bukti yang kita miliki. Apakah data yang kita miliki atau sumber kita ini sudah terpercaya apa enggak? Apakah mendukung jawaban kita? Barulah nanti kita bisa merespon dengan tenang berdasarkan fakta atau data yang kita punya. Jadi melalui beberapa tahap tersebut, kita bisa memberikan jawaban yang berbobot dan berdasarkan logika yang kuat, jadi nggak ngasal atau asal bunyi aja gitu. Selain itu, pembicara juga dapat mendeteksi sudut pandang audiens dan menyesuaikan argumen agar lebih meyakinkan, meyakinkan dan persuasif. Jadi dengan critical listening ini kita nggak hanya mampu merespon pertanyaan dengan baik, tapi juga bisa meningkatkan kredibilitas kita sebagai seorang pembicara atau public speaking. Lalu yang ketiga itu mendengarkan secara empati, di mana proses mendengar dengan melibatkan perasaan serta pikiran dalam komunikasi, di mana kita berusaha untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain atau audiens dan melihat suatu hal dari sudut pandang mereka. Jadi seorang pembicara yang mampu mendengarkan dengan cara empati akan lebih mudah membangun hubungan emosional dengan audiens mereka. Dengan empathy listening ini kita juga bisa sebagai pembicara itu memahami perasaan dan perspektif dari audiens sehingga nantinya pembicara itu dapat menyampaikan materinya dengan cara yang lebih relevan dan menyentuh emosi dari si audiens dan juga dapat membantu kita untuk lebih membangun koneksi yang lebih kuat dengan mereka gitu. Misalnya kalau kita sedang membahas topik yang sensitif, terus kita ngeliat ada audiens kita yang merasa kurang nyaman nih dengan apa yang kita sampaikan. Nah, itu kita bisa sedikit menyesuaikan cara penyampaian kita tuh agar lebih tidak menyinggung gitu. Selain itu, kalau ada audiens yang berbagi pengalaman atau pendapat, ya itu kita nggak boleh langsung kayak menghakimi atau asal komen gitu. Atau misalnya kayak langsung motong-motong pembicaraan. Seperti itu. Karena tujuan dari empathic listening ini adalah untuk membuat membuat audiens tuh merasa didengar dan dihargai. Jadi ketika audiens merasa dihargai atau dipahami, mereka tuh juga akan lebih terbuka dan terlibat langsung dalam suatu diskusi. Seperti itu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya itu ada definisi critical thinking atau berpikir kritis. Berpikir kritis dalam public speaking adalah kemampuan untuk menganalisis informasi, menyusun argumen yang kuat, dan memberikan respon logis. Keterampilan ini membantu pembicara menyampaikan pesan yang jelas, terstruktur, dan meyakinkan dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang secara objektif. Nah, critical thinking itu tuh memiliki tiga manfaat, di antaranya itu ada membantu penyusunan argumen yang kuat, meningkatkan kemampuan menganalisis dan menyusun ide, menumbuhkan kepercayaan dan kredibilitas. Nah, sebelumnya berpikir itu kan mencakup berbagai aktivitas, kayak membentuk opini, mengambil keputusan, menarik kesimpulan, dan merefleksikan sebuah gagasan. Nah, dalam konteks public speaking ini, berpikir kritis memungkinkan si pembicara untuk menganalisis suatu permasalahan secara mendalam terlebih dahulu sebelum dia menyampaikannya tuh kepada audiens. Nah, pembicara yang memiliki pemikiran kritis itu tidak hanya menyampaikan informasi secara asal-asalan atau asal aja gitu, tapi juga dapat didukung oleh fakta dari sumber yang valid dan argumennya, serta apa sih dampak dari pesan yang dia sampaikan pada pendengar atau si audiens ini. Terus dengan keterampilan ini juga seorang pembicara itu dapat melihat suatu topik dari berbagai sudut pandang atau aspek dan menyampaikannya secara objektif.
Nah, tujuan utama dari berpikir kritis dalam public speaking ini adalah menganalisis dan menilai suatu ide atau pendapat secara sistematis sebelum menyampaikannya pada audiens. Dalam prosesnya sendiri, berpikir kritis juga melibatkan pertimbangan berdasarkan bukti atau kriteria yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, berpikir kritis ini juga berperan dalam membantu pembicara menghindari kesalahan dalam berpikir seperti eh, membuat asumsi-asumsi yang nggak ada dasarnya, nggak valid gitu, atau menarik kesimpulan secara terburu-buru. Jadi intinya berpikir kritis adalah keterampilan yang sangat dibutuhkan seperti listening tadi dalam public speaking karena memungkinkan pembicara untuk membangun argumen yang kuat, menyampaikan pesan dengan lebih logis, serta respon audiens dengan pemikiran yang lebih terbuka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, apa suara saya terdengar jelas? Oke, nah di sini ada melatih listening dan critical thinking. Jadi cara kita melatih apa namanya listening dan critical thinking itu ya untuk membangun hubungan antara si public speaker ini dengan audiens. Nah, ini harus memainkan kedua perannya, yaitu listening sama critical thinking. Nah, di sini kelompok kami memaparkan ada dua, yaitu cara melatih listening dan juga cara melatih critical thinking. Nah, kalau dari listening sendiri, sebentar, oh, hilang. Nah, cara melatih listening yaitu mendengarkan secara aktif. Listening dalam konteks public speaking lebih dari sekedar mendengarkan kata-kata yang diucapkan. Nah, prosesnya itu harus aktif dalam memahami pesan yang disampaikan. Nah, melalui respon verbal maupun isyarat nonverbal. Nah, pertama, untuk melatih listening, yaitu adalah dengan simulasi tanya jawab. Nah, kita harus membiasakan diri untuk mendengarkan pertanyaan dan memberikan tanggapan yang sesuai. Lalu ada diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok ini itu melatih kepekaan terhadap opini orang lain dan memahami berbagai perspektif yang muncul. Lalu yang ketiga itu adalah memperhatikan isyarat nonverbal. Nah, dengan mengenali ekspresi wajah, gestur, atau bahasa tubuh audiens, kita bisa memahami apakah mereka paham nggak sih sama materi yang kita sampaikan itu. Lalu yang keempat itu adalah mengajukan pertanyaan klarifikasi. Nah, biasanya pertanyaan klarifikasi ini untuk memastikan apakah audiens memahami apa yang disampaikan oleh si public speaker-nya ini. Lalu untuk melatih kritis. Nah, critical thinking sendiri itu kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menghubungkan informasi secara logis. Dalam public speaking sendiri, kemampuan critical thinking ini memungkinkan pembicara untuk menanggapi pertanyaan atau kritik dengan jawaban yang lebih terstruktur dan lebih mendalam. Nah, cara melatih critical thinking itu kita harus meninjau sumber data. Nah, sebelum kita presentasi, kita harus menganalisis nih, misal tema yang kita ambil tuh apa. Nah, kita analisis data-data dari tema yang kita mau bawakan ini. Jadi saat kita nanti presentasi, kita udah paham yang kita sampaikan itu apa. Nah, dan di saat kita dapat pertanyaan, kita bisa jawab uh, dari beberapa sumber data yang kita punya. Lalu yang kedua, menghubungkan informasi dengan tren terkini. Nah, untuk menyusun jawaban, di saat kita dapat pertanyaan, kita nggak harus berbasis dari teori. Tapi kita juga bisa nih
kaitkan dengan tren-tren terkini atau perkembangan baru. Lalu yang ketiga itu diskusi mendalam dan role play. Nah, untuk berlatih menghadapi pertanyaan yang kompleks, kita bisa menanggapi dengan jawaban yang terstruktur. Nah, itu caranya dengan melatih diskusi yang mendalam atau role playing. Lalu yang keempat itu ada evaluasi diri. Nah, di sini kita merefleksikan kembali cara bicara kita, cara kita menyusun argumen, agar di saat kita presentasi nanti di depan audiens itu nanti cara berbicara kita, cara kita menyusun argumen, cara kita menjawab pertanyaan pun juga lebih logis dan lebih teratur. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada membangun interaksi efektif melalui feedback. Nah, sebelum masuk pembahasan, coba kalian bayangkan situasi di mana kita udah latihan, udah nyiapin presentasi dengan matang, terus maju ke depan dengan penuh percaya diri gitu. Tapi pas di tengah-tengah presentasi, mereka cuma diem aja, nggak perhatiin, terus nggak ada reaksi, bahkan nggak ada yang nanya gitu, malah ada yang main HP. Kayak gitu kan rasanya jadi bingung gitu kan, dan kepikiran, sebenarnya mereka tuh ngerti nggak sih? Nah, disinilah feedback itu jadi kunci penting dalam public speaking. Feedback itu adalah respons dari audiens terhadap apa yang kita sampaikan. Nah, bisa berupa ekspresi wajah, terus gerakan tubuh, pertanyaan, atau komentar. Kalau mereka kayak ngangguk, senyum, atau aktif nanya, itu berarti mereka paham dan tertarik. Tapi kalau ada yang kelihatan bingung atau malah cuek itu, mungkin ada bagian dari penyampaian kita yang perlu diperbaiki. Nah, feedback itu juga bukan hanya soal reaksi sesaat aja, tapi juga jadi alat evaluasi yang mana feedback ini bisa kita bisa tahu nih sebenarnya pesan yang pembicara sampaikan itu benar-benar sampai atau enggak ke audiens. Dari situ kita bisa menyesuaikan cara penyampaian kita supaya lebih efektif dan menarik buat audiens. Boleh tolong next. Nah, selanjutnya ada cara-cara membangun interaksi efektif melalui feedback. Yang pertama, feedback itu sebagai tanda. Apakah audiens ini terlibat atau tidak? Coba anggap feedback itu sebagai cermin yang nunjukin bagaimana sih cara kita berbicara dan bagaimana audiens itu merespons. Saat ngomong di depan orang, ada beberapa tanda yang bisa kita perhatikan. Kalau mereka tertarik, biasanya mereka fokus, terus ngangguk-ngangguk, senyum, atau bahkan mungkin sebagian orang ada yang mencatat poin-poin pentingnya. Jadi itu tanda kalau mereka ngikutin dan paham sama materi yang disampaikan oleh pembicara. Terus kalau mereka bingung, biasanya ada yang kayak mengerutkan dahi gitu, atau bisik-bisik ke sebelahnya, kamu paham gak sih sebenarnya gitu? Atau kelihatan kayak mikir banget, mikir keras apa yang disampaikan sama pembicara ini. Nah, berarti ada bagian yang mungkin kurang jelas gitu dari penyampaian si pembicaranya. Nah, kalau mereka kurang tertarik, ini yang paling worst of all gitu. Mungkin ada yang mulai main HP, atau ngelamun, atau bahkan kayak kelihatan bosen gitu, kayak nggak tertarik sama materinya. Jadi mungkin cara penyampaian kita itu kurang engaging gitu. Nah, kalau udah ngeliat tanda-tanda ini, kita bisa langsung eh, menyesuaikan cara ngomong kita. Bisa dengan kayak mungkin mengulang poin-poin penting yang bahasanya dengan lebih sederhana. Mungkin penjelasan sebelumnya itu kita terlalu berat. Jadi dijelaskan kembali gitu. Terus kita bisa kasih contoh yang lebih relevan dan relate sama keseharian audiens itu, tergantung sama audiensnya. Terus bisa juga tanya sesuatu ke mereka biar interaksinya lebih hidup gitu. Tanyanya nggak usah yang berat-berat, kayak sederhana-sederhana aja. Nah, dengan respon yang cepat, kita bisa bikin komunikasi itu lebih efektif dan nggak membosankan. Terus yang kedua ada membangun interaksi dengan audiens supaya tidak terasa kaku. Bagaimana sih caranya? Nah, kalian bisa ajak audiens buat berpartisipasi. Misalnya lewat diskusi kecil gitu, atau bertanya atau nanya lewat sesi tanya jawab. Jadi kalau ada yang bertanya juga bisa
dikasih apresiasi kecil, misalkan tadi ada pertanyaan bagus dari audiens gitu tentang cara mengatasi rasa gugup saat berbicara di depan umum, yuk kita bahas gitu. Jadi ada apresiasi kecil dari pertanyaan mereka. Terus bisa juga pakai contoh yang relatable sesuai dengan audiens biar mereka lebih nyambung sama materinya. Jadi kan kalau audiens merasa dihargai, mereka itu bakal lebih fokus dan presentasinya jadi lebih lebih hidup aja gitu. Selain itu pembicara juga bisa pakai humor atau storytelling buat membuat interaksinya itu lebih menarik. Misalnya kayak menceritakan pengalaman pribadi yang relevan dengan materinya gitu, biar audiensnya lebih tertarik. Terus yang ketiga ada menggunakan feedback untuk mengupgrade gaya berbicara. Feedback itu sebenarnya bukan cuma eh, buat ngecek apakah audiens itu ngerti atau enggak, tapi bisa juga jadi alat buat nge-upgrade gaya bicara kita. Ada beberapa hal yang bisa dievaluasi dari feedback. Yang pertama itu bisa dari intonasi suara dan artikulasinya. Sebenarnya kita tuh udah bervariasi belum sih suaranya, atau masih datar kayak baca teks aja gitu. Terus dari kecepatan bicaranya gitu. Ini tuh kelewat cepat atau malah kelamaan ngejelasin sesuatunya. Terus bisa juga dari body language, dari bahasa tubuhnya, itu terlalu kaku atau malah kebanyakan gerak. Nah, contohnya bisa jadi seorang pembicara itu dapat masukan nih kalau suaranya kurang keras. Nah, setelah dapat feedback, dia mulai latihan ngomong gitu, lebih jelas cara artikulasi dan intonasi. Nah, audiens itu terus yang keempat ada bukan data feedback. Selain ngelihat dari ekspresi dan bahasa tubuh audiens, kita juga bisa pakai teknologi kan zaman sekarang udah bisa dapat feedback lebih jelas dan struktur juga. Nah, biasanya alat yang dipakai itu ada Google Form buat ngumpulin feedback setelah presentasi selesai. Biasanya ada masukan gitu, ada pertanyaan untuk masukan untuk acara ini tuh apa gitu, atau tingkat kepuasan si audiens ke materi pembicara. Misalnya, kalau kita bikin polling, gitu, ternyata 70% audiens tuh merasa bagian tertentu kurang jelas. Kita tahu nih kalau bagian itu perlu diperbaiki gitu, diimprove di presentasi berikutnya. Lalu yang kelima ada menyikapi feedback dengan santai dan terbuka. Dapat feedback itu penting banget, tapi cara kita menerima dan menyikapinya itu juga nggak kalah penting. Nah, kadang ada kritik yang nggak enak didengar, misalnya kayak eh, ngomongnya terlalu cepat, susah dipahami gitu, atau materinya kurang menarik. Dan itu sebenarnya wajar aja saat ada kritik kayak gitu. Pembicara tuh punya dua pilihan. Yang pertama, kalian baper dan defensif yang bisa bikin kita itu sulit berkembang. Atau menerima dengan sikap terbuka yang membuat kita bisa belajar dari kritik itu dan buat kita jadi pembicara yang lebih baik lagi. Nah, cara terbaik adalah memilah kritik yang membangun dan yang membangun ya. Contohnya misalnya kayak bagian ini kurang jelas nih, bisa dikasih contoh nggak? Nah, ini bisa langsung kita pakai untuk improvisasi. Kalau kritik yang gampang itu biasanya nggak ada hubungannya sama penyampaian materinya. Mungkin komentarian fisiknya kayak gitu itu nggak nyambung dan nggak usah dihiraukan. Kalau dapat kritik yang membangun, nah itu kita bisa jawab, terima kasih atas masukannya. Itu saya akan coba perbaiki di kesempatan berikutnya. Nah, sikap terbuka kayak gini bakal bikin kita terus berkembang jadi pembicara yang lebih baik. Nah, lalu terakhir ada membangun kepercayaan dengan keterbukaan. Salah satu kunci interaksi yang efektif dalam public speaking adalah membangun kepercayaan dengan audiens. Ketika audiens merasa dihargai dan pendapat mereka itu diakui gitu, mereka akan lebih terlibat dan lebih terbuka dalam memberikan feedback yang jujur ke kita. Jadi eh, istilahnya mungkin udah nggak enakan lagi kali ya. Nah, kayak gitu gimana sih caranya? Nah, tunjukin kalau feedback itu mereka penting gitu. Jadi pendekatan emosional, jangan cuma dengerin tapi kasih respons yang tulus. Misalnya kayak, oh ini pertanyaannya menarik, aku suka cara kamu mikir soal hal ini gitu. Terus bisa juga panggil nama mereka gitu. Sebelumnya mungkin sebelum eh, bertanya mungkin ditanya dulu namanya siapa kan, perkenalan dulu. Jadi eh, biar terasa lebih personal aja gitu. Makasih Matilda, pertanyaan kamu bagus banget kayak gitu. Terus jangan gengsi ngakuin kesalahan. Kalau ada yang koreksi atau kasih kritik, ya terima aja gitu dan jadikan bahan improvisasi. Kayak, oh iya ya tadi aku agak buru-buru ngejelasinnya, makasih ya udah ngerti, nanti next time aku bakal perbaiki kayak gitu. Nah, hal itu juga eh, nyambung sama kalau kalian tuh mau belajar gitu, mau belajar dari kesalahan. Jadi kritiknya itu bukan dijadiin beban, tapi
bahan buat jadi lebih baik lagi gitu. Bisa bilang, oh noted, makasih ya masukannya, nanti bakal aku jadiin buat pelajaran next time. Nah, intinya feedback dalam public speaking itu punya peran yang penting banget. Nah, dengan sikap terbuka terhadap feedback, pembicara bisa jadi lebih percaya diri, lebih interaktif, dan lebih efektif dalam menyampaikan pesannya. Boleh tolong di next? Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, apakah suara saya jelas? Jelas? Nah, kita akan membahas tentang Nelson Mandela. Semuanya pasti pernah dengar kan tentang Nelson Mandela. Nah, Nelson Mandela ini adalah salah satu tokoh yang dikenal di seluruh dunia karena dia itu tuh punya kemampuan dalam public speaking. Nah, public speaking yang dia pakai itu digunakan untuk mengatasi ketegangan sosial dan politik di Afrika Selatan pada masa politik apartheid. Nah, keterampilan untuk mendengarkan aktif serta berpikir kritis itu berperan untuk keberhasilan dia dalam menyampaikan pesan rekonsiliasi dan perdamaian. Boleh next slide. Nah, mungkin kita akan membahas dulu tentang politik apartheid. Nah, politik apartheid ini itu pada tahun 1948, jadi ada partai, kalau nggak salah itu partai liberal itu tuh menang di pemilu, dan mereka itu akhirnya bikin peraturan tentang politik apartheid ini, di mana orang berkulit putih, ras kulit putih itu yang dari keturunan Belanda, dia itu tuh mendapatkan hak yang lebih banyak daripada orang kulit hitam. Nah, ini tuh bikin orang kulit hitam itu tuh dilanggar ya HAM-nya gitu. Jadi mereka itu mendapatkan ketidakadilan. Nah, ketidakadilan ini kan menyebabkan perpecahan ya. Gimana mereka tuh selalu konflik aja. Nah, memangnya seberapa besar sih dampak dari politik ini? Mereka itu tuh susah mendapatkan pekerjaan, terus kemudian bahkan fasilitas di tempat umum aja itu sulit. Kita pernah dengar kan yang kasusnya di Amerika itu, yang dimana mereka kalau misalkan udah tua tapi dia kulit hitam, mau duduk di kursi prioritas saja nggak bisa, walaupun yang duduk di situ adalah anak muda dengan kulit putih. Nah, di sini kita bisa lihat di gambar teman-teman, gambar kedua di bawah, yang di tengah, lihat kan, Divisional Council of the Cape White Area. Nah, artinya apa? Di pantai ini orang kulit hitam nggak bisa masuk. Memang benar-benar separah itu. Nah, jadi perpecahan ini Nelson Mandela itu tuh udah lama menyuarakan perpecahan ini, gimana mereka biar mau melawan tentang politik apartheid ini. Tapi sayangnya karena dianggap dia adalah orang yang radikal, akhirnya dia dipenjara selama 27 tahun. Nah, setelah itu dia pun kembali, tapi kembali lagi tantangan utamanya adalah dia untuk mempersatukan bangsa yang udah terpecah antara kulit hitam dan kulit putih, yang udah terpecah karena diskriminasi. Boleh next slide. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang peran listening. Jadi peran listening dalam public speaking ini, listening ini kan keterampilan mendengarkan secara aktif. Jadi dia itu tuh adalah peran sentral ya kalau misalkan dalam strategi komunikasi Mandela. Jadi dia itu tuh dalam berbagai kesempatan itu Mandela ini tuh menunjukkan kalau pemimpin yang efektif itu tuh enggak cuma berbicara yang bagus, tapi dia juga mendengarkan yang bagus. Dengar apa aja sih? Dengar aspirasi, dengar pengaduan. Biasanya pengaduan tentang apa? Tentang kekhawatiran, ketakutan, dan akhirnya setelah ini dia akan menyusun pesan yang disampaikan kepada publik. Dan kembali lagi, Nelson Mandela ini walaupun dia orang kulit hitam, dia juga dan dia melawan tentang politik apartheid, tapi dia juga tetap merangkul orang kulit putih ya. Jadi dia itu tuh makanya ingin mempersatukan kedua belah pihak antara pihak kulit hitam dan kulit putih. Nah, dia itu tuh yang pertama dia itu tuh mendengarkan perspektif berbagai kelompok dan masyarakat. Jadi dia itu tuh sering kali membuka dialog, ruang dialog. Jadi kayak bahkan tuh termasuk juga komunitas kulit putih. Nah, ya di gambar yang di kiri teman-teman kita lihat
itu ada foto Mandela dengan Presiden Frederick William de Klerk. Jadi Presiden F.W. de Klerk ini adalah presiden di Afrika Selatan sebelum Mandela, yang dimana mereka itu tuh menyetujui tentang gimana biar politik apartheid ini tuh dihapus gitu. Nah, jadi karena dia merangkul orang kulit putih dan kulit hitam juga, jadi dia itu bisa mengatasi tentang orang kulit putih yang khawatir kalau misalkan mereka kehilangan hak-hak istimewanya yang selama mungkin sekitar 46 tahun itu karena politik apartheid ini. Nah, terus kemudian Nelson Mandela itu tuh dia tuh mendengarkan secara empatik gimana dia merasakan ketakutan, kekhawatiran, atau ide atau pengaduan yang diberikan baik dari ras kulit putih maupun kulit hitam. Nah, setelah ini dia akan memberikan harapan, terus memberikan gimana setiap kelompok itu tuh dapetin solusi yang paling tepat gitu. Nah, di sini tuh ada contoh-contohnya ya. Yang pertama itu dia kan melakukan perundingan dengan Presiden Frederick William de Klerk. Nah, ini terjadi pas tahun 1993. Setahun sebelum beliau jadi presiden di Afrika Selatan. Jadi mereka ini mendapatkan penghargaan Nobel karena mereka kayak menghapus dari sistem apartheid yang ada di Afrika Selatan itu. Nah, terus kemudian seperti tadi dia juga berdialog dengan komunitas kulit putih biar mereka itu bisa merasa aman walaupun politik apartheid ini dihapus, tapi hak-hak mereka ini enggak musnah juga karena kan banyak ketakutan ya. Contohnya gimana kalau nanti mereka tiba-tiba diserang balik sama orang kulit hitam gitu. Nah, terus kemudian yang di kanan kita lihat jadi Nelson Mandela itu tuh dia memberikan piala kemenangan itu kepada kapten tim di Springboks. Jadi pada saat itu ada pertandingan bola rugby di mana Afrika Selatan itu melawan New Zealand, dan Afrika Selatan ini diwakili oleh orang-orang dengan kulit putih. Tapi karena dia juga turut merangkul orang kulit putih dengan cara memberikan dukungan, dia memakai seragam yang sama. Jadi orang kulit putih itu mereka jadi nggak merasa hak-haknya itu tuh hilang. Nah, terus kemudian Mandela itu menggunakan beberapa bahasa resmi di Afrika Selatan kayak bahasa Zulu, Xhosa, dan Afrikaans untuk menunjukkan inklusivitas kalau misalkan dia itu masih menghargai budaya dan tradisi Afrika Selatan. Boleh next slide. Nah, terus kemudian peran critical thinking. Nah, critical thinking ini kan berpikir kritis ini memungkinkan gimana seorang pemimpin itu tuh bisa menganalisis situasi yang kompleks, dan jadi dia tuh mengevaluasi dan mempertimbangkan setiap konsekuensi yang didapatkan dari pernyataan yang disampaikan. Nah, keterampilan yang Nelson punya ini jadinya dia itu kayak contohnya di sini. Dalam pidato pelantikannya sebagai presiden pada 10 Mei 1994, Mandela itu tidak menyalahkan kelompok kulit putih atas politik apartheid itu. Tapi dia selalu menekankan visi persatuan dan keberagaman. Nah, bunyinya itu ini. Kita harus bertindak bersama sebagai satu bangsa menuju rekonsiliasi nasional, pembangunan bangsa, dan kelahiran dunia baru. Di sini, walaupun dia sebagai orang kulit hitam yang mendapatkan dampak dari diskriminasi ini, tapi dia tetap mau merangkul orang kulit putih, sehingga orang kulit putih itu tidak merasa mereka itu jadinya kehilangan haknya sepenuhnya gitu. Nah, terus kemudian dia itu sebelum berbicara dia selalu mempertimbangkan konteks politik yang berlangsung. Jangan sampai pernyataan dia itu tuh memberikan memberikan ketegangan atau memperburuk gitu atau memprovokasi pihak-pihak tertentu. Nah, terus kemudian di sini juga dia itu menekankan gimana biar Afrika Selatan itu tuh bersatu, tapi bukan balas dendam atau permusuhan terhadap mantan penguasa yang menerapkan sistem apartheid ini. Terus kemudian yang kedua, dia membangun menyusun pesan yang mempersatukan. Jadi pas terjadi kekerasan antara kelompok kulit putih di tahun 1990-an, jadi banyak yang kira kalau Mandela ini bakalan membalas dendam terhadap lawan-lawannya, tapi dalam pidatonya dia menegaskan bahwa Afrika Selatan adalah rumah bagi semua orang, terlepas dia ras kulit putih atau ras kulit hitam, bukan cuma untuk satu kelompok tertentu. Bunyinya itu, saya tidak membawa kebencian, tetapi harapan untuk masa depan yang lebih baik bagi kita semua. Oke, boleh next slide.
Nah, hasil dari dampak public speaking Nelson Mandela ini, dia itu tuh mencegah perang saudara. Terus kemudian dia itu mempersatukan Afrika Selatan, baik dari pesan rekonsiliasinya itu diterima baik oleh masyarakat, baik orang kulit putih dan kulit hitam. Jadi transisi dari apartheid ke demokrasinya itu tuh berlangsung ya relatif damai karena kedua belah pihak itu enggak saling bersih tegang ya gitu. Terus kemudian dia menginspirasi gerakan perdamaian global. Nah, teman-teman lihat gambar yang ketiga ini di mana dia itu megang piala FIFA. Waktu itu Afrika Selatan itu jadi rumah jadi tuan rumah FIFA 2010. Nah, terus di sini dia itu tuh memegang, kenapa dia diberikan kesempatan buat megang piala FIFA ini? Karena dia sebagai ikon ikon gerakan perdamaian sosial. Oke, boleh next slide. Oke, nah materi selanjutnya akan disampaikan pada rekan saya. Oke, untuk kesimpulan dari kelompok kita itu, public speaking yang efektif itu memerlukan keterampilan mendengarkan dan berpikir kritis. Mendengarkan membantu pembicara memahami audiens, menyesuaikan penyampaian, dan membangun keterlibatan. Sementara itu, berpikir kritis memungkinkan dalam penyusunan argumen yang logis, serta respon yang tepat terhadap pertanyaan. Dengan melatih kedua keterampilan ini melalui diskusi, simulasi, dan analisis, pembicara itu dapat meningkatkan kualitas komunikasi dan menciptakan presentasi yang lebih interaktif serta berdampak. Boleh next? Lalu untuk rekomendasinya, untuk meningkatkan keterampilan ini, pembicara itu dapat melatih mendengarkan aktif melalui diskusi, simulasi tanya jawab, dan analisis melalui rekaman. Selain itu, berpikir kritis dapat dikembangkan dengan mengevaluasi argumen, memahami perspektif yang berbeda, dan menggunakan data yang kuat. Teknologi seperti polling interaktif atau Q&A dari membantu memahami audiens lebih baik. Dengan keterampilan ini, public speaking menjadi efektif dan dapat membangun koneksi yang lebih kuat. Boleh di next. Karena pemaparan materi telah selesai, kita akan membuka sesi tanya jawab sebanyak 3 pertanyaan. Silakan bagi yang ingin bertanya untuk langsung raise hand. Ya, silakan Mbak, itu udah ada yang angkat tangan. Baik, Oke, boleh langsung untuk Ranita, untuk on-mic. Saya sebelumnya mau mengucapkan terima kasih kepada kelompok penyaji atas pemaparan materinya yang super keren dan super insightful. Makasih juga untuk kesempatannya. Mau tanya, tadi kan kalian juga sempat mention ya kalau berpikir kritis ini dalam public speaking adalah wajib untuk melibatkan pertimbangan dari berbagai sudut pandang secara objektif dan dalam kata lain netral. Nah, kalau menurut kelompok kalian, misalnya public speaker tuh ditempatin dalam waktu singkat seperti kayak sesi tanya jawab itu kan waktunya singkat ya buat mikirin jawabannya. Menurut kalian itu mungkin gak sih bagi seorang public speaker buat sepenuhnya netral dalam merumuskan argumen? Apalagi niat setiap individu termasuk public speaker itu sendiri kan tentunya punya kecenderungan atau bias pribadi. Itu aja pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih juga Ranita. Oke, boleh untuk selanjutnya ada Balkis. Langsung on-mic aja.
Baik, sebelumnya terima kasih kepada kelompok penyaji. Sini saya ingin bertanya, tadi kan udah dijelasin ya cara melatih critical thinking itu. Nah, di situ tuh ada yang diskusi mendalam dan role playing. Kenapa sih diskusi mendalam dan role playing ini tuh menjadi penting dalam melatih critical thinking itu sendiri? Apakah dapat dimengerti? Dapat dimengerti. Dapat dimengerti. Terima kasih, Mbak Kis. Terima kasih. Boleh terakhir ada Ike. Langsung Oke, unmute. oke, terima kasih. Eh, Oke, tadi kan kalau nggak salah di awal materi ya udah dijelasin bahwa misalkan nih si audiens itu kayak memberikan pertanyaan yang mungkin sedikit sulit bagi pembicara atau komunikator. Nah, lalu pembicara ini tuh kayak kurang dalam listeningnya, terus kayak sulit untuk menjawab pertanyaan si audiens ini gitu. Lalu apa sih dampaknya yang mungkin akan terjadi gitu jika seorang pembicara itu kurang atau tidak memiliki keterampilan listening yang baik saat berbicara gitu? Bisa dimengerti? Baik, bisa dimengerti. Terima kasih, Kak. Oke. Ibu mungkin mohon izin untuk kita beri waktu untuk diskusi ya, Bu. Beberapa menit. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Saya Matila akan menjawab pertanyaan dari Ranita. Tadi kan pertanyaannya itu adalah tadi dimention kalau misalkan berpikir kritis dalam public speaking itu tuh wajib melibatkan pertimbangan dari berbagai sudut pandang secara objektif. Nah, menurut kelompok kalian, jika dalam singkat seperti harus menjawab Q&A dari audiens, apakah mungkin bagi seseorang public speaker untuk sepenuhnya netral dalam merumuskan argumen? Mengingat setiap individu memiliki kecenderungan atau bias pribadi. Nah, ini menarik ya pertanyaannya. Tapi kalau misalkan dalam konteks Q&A secara cepat, menurut kami, yang namanya apa ya, jawaban netral itu tuh sebenarnya agak sulit untuk dijawab ya, karena setiap individu itu pasti punya bias, pengalaman sama dari pribadi yang bisa mempengaruhi mereka gimana cara merespons suatu pertanyaan. Tapi tetap aja bisa mendekati objektivitas. Nah, biasanya itu public speaker itu tuh pakai beberapa trik. Kayak yang pertama, dia tuh bisa menyadari biasnya sendiri. Jadi dengan memahami kecenderungan pribadinya, dia itu bisa lebih reflektif dalam merumuskan jawaban. Nah, terus kemudian yang kedua, biasanya itu menggunakan pendekatan berbasis fakta, kayak menyampaikan data, tapi biasanya tetap aja kayak dari pengalaman pribadi kan, kayak contohnya kayak menurut buku yang pernah saya baca ini atau jurnal yang saya pernah lihat tentang ini itu menyampaikan data atau perspektif atau prinsip universal daripada cuman opini pribadi. Nah, terus kemudian dia itu akan pastinya tentunya public speaker itu bisa memisahkan antara opini dan fakta. Jadi dia itu tuh punya penegasan ya, kayak misalkan menurut penelitian A gitu, tapi menurut pengalaman saya pribadi, jadi terkadang memang sering fakta yang ada itu tuh suka bertabrakan dengan pengalaman
pengalaman pribadi. Tapi itu semua kan biasanya kan fakta itu kan dapatkan dari penelitian ya. Tapi kan mungkin penelitian sampel-sampel yang diambil itu hasilnya itu tuh memang bisa berbeda dengan kehidupan kita gitu. Nah, tapi biasanya juga public speaker itu tuh bisa mengajukan pertanyaan kembali. Jadi kalau misalkan butuh waktu berpikir yang dimana mereka nggak bisa langsung spontan, tapi mereka harus menggali lebih dalam, biar lebih objektif, biar nggak bias pribadi. Biasanya mereka tuh memberikan pertanyaan balik. Jadi dia bisa menggali dulu jadi dari pertanyaan itu biasanya ada jawaban, dia bisa mendapatkan kembali jawaban yang lebih lebih objektif. Nah, tapi walaupun sepenuhnya netral itu sulit ya, cuman public speaker itu tetap bisa memberikan jawaban yang seimbang dan berlandaskan dari pemikiran kritis. Gitu menurut saya. Apakah terjawab, Pranita? Terjawab, setuju juga sama jawabannya. Terima kasih, Matilda. Ya. Terima kasih Mbak Yanita. Saya izin menjawab pertanyaannya Ana. Tadi Ana nanya apa dampak yang mungkin terjadi kalau seorang pembicara itu nggak punya keterampilan listening yang baik saat berbicara di depan publik. Nah, kalau si pembicara itu nggak punya keterampilan listening yang baik, komunikasi ini tuh antara si pembicara sama audiens makin jadi berantakan. Si pembicaranya itu mungkin nggak sadar kalau audiensnya itu bingung, bosen, atau malah nggak setuju sama yang disampaikan. Dia bisa aja gitu terus ngomong tanpa menyesuaikan cara penyampaiannya. Ini tuh malah bikin si audiens ini makin nggak tertarik sama presentasinya. Terus juga kalau si pembicara ini nggak bisa mendengarkan dengan baik, pembicaranya itu bisa apa ya melewatkan pertanyaan atau feedback penting dari audiens. Terus juga bisa jadi tuh dia salah nangkep atau nafsir maksud pertanyaan atau malah jawabannya itu melenceng atau nggak relevan sama apa yang ditanya. Itu bisa bikin presentasi juga terasa apa ya awkward dan juga nggak interaktif gitu jadinya. Pokoknya intinya tuh public speaking kan bukan cuma asal ngomong ya, tapi juga soal peka, mendengar, terus memahami, menyesuaikan, dan merespon dengan tepat si pertanyaan audiens ini. Jadi kalau pembicaranya nggak bisa mendengarkan dengan baik ya, presentasinya tuh jadi apa ya, terasa satu arah gitu, ngebosenin dan juga nggak efektif. Apakah terjawab, Anak? Terjawab. Terima kasih. Oke, selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari Balkis. Tadi Balkis nanya, kenapa sih diskusi mendalam dan role playing itu penting dalam melatih critical thinking? Jadi kalau menurut kelompok kami dari penggunaan dua metode atau latihan itu bisa membantu kita terbiasa untuk lebih cepat tanggap, logis, dan gak gampang grogi saat menghadapi pertanyaan atau tantangan di depan audiens. Contoh kalau diskusi diskusi mendalam itu kan sama aja kayak kita anggap aja kayak debat kecil-kecilan gitu. Kalau misalnya kalian di organisasi nih, join organisasi, pasti kan setiap ada rapat-rapat gitu, kita kan diskusi bareng, mengemukakan pendapat dan lain-lain. Terus kita juga diajak buat mikir lebih kritis, buat menyampaikan argumen yang kuat dan juga mendengar sudut pandang dari teman-teman yang lain. Terus dari dalam diskusi tersebut juga kita nggak cuma bisa asal setuju atau menolak pendapat dari orang lain gitu. Kita juga harus diajak berpikir kritis dan memahami alasan di balik penolakan kita terhadap suatu argumen. Dan kita juga bisa memberikan tanggapan yang berbobot. Nah, proses ini tuh yang melatih otak kita untuk lebih cepat memilah informasi yang relevan, membangun logika berpikir yang kuat, dan mempertajam analisis dalam merespons suatu isu. Terus kalau selanjutnya ada role playing. Nah, kalau role playing ini tuh lebih fokus ke simulasi kita secara secara nyata, secara langsung, di mana kita tuh harus berpikir cepat dan menyesuaikan strategi komunikasi kita. Saat melakukan role playing, kita juga berarti merespon audiens dengan berbagai tipe pertanyaan, termasuk dari pertanyaan yang sulit dan menantang. Itu juga bisa jadi membuat kita terbiasa memberikan jawaban yang logis serta meyakinkan. Selain itu, kita juga belajar memahami konteks, membaca situasi, dan mengambil keputusan berdasarkan analisis kritis terhadap audiens yang kita hadapi saat itu. Jadi, gabungan antara metode diskusi mendalam dan role playing itu menciptakan latihan yang lebih baik dan lebih kompleks, di mana diskusi ini melatih analisis kita,
dan logika berpikir kita, sementara untuk role playing itu mengasah kemampuan berpikir cepat dan adaptasi kita ketika di situasi yang nyata gitu, situasi secara langsung. Seperti itu. Apakah sudah terjawab, Balkis? Sudah terjawab sih, Pak. Terima kasih. Terima kasih juga. Oh ya, demikian pemaparan dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada salah kata. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Oke, baik. Tadi sudah disampaikan oleh kelompok pemateri ya, yang mana materinya sudah secara komprehensif disajikan dan kita juga sampai ke tahap diberikan contoh atau case study dari salah satu tokoh yang memang pejuang apa perdamaian ya di tingkat dunia bahkan ya tidak hanya di negaranya. Jadi akhirnya ke negara-negara lain pun diakui mengenai kesetaraan dari segi rasnya seperti itu. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok pemateri. Oke. Nah, lalu teman-teman, sebenarnya materi yang tadi mendengarkan kan sudah dibahas di minggu lalu ya. Jadi hanya refleksi saja yang tadi disampaikan oleh kelompok pemateri. Ada tambahannya bagaimana caranya mendengarkan secara kritis, bagaimana caranya supaya mendengarkan dengan cara empati gitu ya. Ternyata mendengarkan ini tidak sesederhana yang kita tahu dan baca saja. Bahkan ada aspek-aspeknya mau sampai tahap mana nih? Apakah mau sampai ke empati dan lain-lain. Ada yang tahu bedanya simpati dengan empati? Bedanya simpati dengan empati, Louis? Ini kenapa jumlahnya jadi 36 ya? Jadi 35 dong sama saya. Kalau udah pada absen, kayaknya pada kabur ya. Kita absen sekali lagi kalau begitu. Jadi bedanya simpati sama empati ya, Bu. Ya, bedanya apa? Nah, kalau menurut saya, Bu, kalau misalkan simpati itu kayak rasa rasa belas kasihan kita ataupun rasa iba kita terhadap penderitaan orang lain. Tapi kalau misalkan empati itu kayak kemampuan kita gitu untuk memahami apa yang orang lain rasakan gitu. Oke, jadi lebih kepada aspeknya lebih dalam mana, Mbak? Rasanya membutuhkan effort yang seperti apa dari kedua itu? Kenapa, Bu? Maaf. Jadi lebih dalam yang mana? Kalau kita dengar dari penjelasannya, definisinya, lebih dalam yang mana dan membutuhkan effort yang seperti apa? Kalau misalkan lebih dalam, menurut saya ya, Bu, lebih dalam empati. Karena kayaknya nggak semua orang juga tuh punya rasa empati yang tinggi gitu, Bu. Jadi lebih effort ke empati gitu. Oke, lebih effort ke empati. Empati. Oke, ya. Jadi teman-teman berkaitan dengan empati juga ternyata berdasarkan riset, apalagi pada saat COVID kemarin ya, ternyata karena saya ilmu sosial sekali ya, beririsan juga dengan psikologi, manajemen dan lain-lain. Ternyata dari hasil riset kemarin itu empati seseorang itu kadarnya menurun teman-teman. Jadi kalau dulu ngelihat yang meninggal tuh rasanya kayak gimana gitu ya, sedihnya berlarut-larut. Nah, tapi pada saat COVID kemarin ternyata empati kita juga diuji karena seringnya mendengar berita duka. Bentar-bentar di masjid ada duka gitu ya. Jadi akhirnya mempengaruhi tingkat empati kita kepada orang lain. Nah, berkaitan dengan itu berarti kan pesan yang kita terima. Jadi banyak juga faktor yang mempengaruhi ketika kita mendengarkan berita-berita yang berkaitan menggugah empati kita, banyak juga yang mempengaruhi faktor kita bersikap seperti apa gitu ya. Itu sedikit dari saya mengenai simpati dan empatinya. Nah, lalu berikutnya berkaitan juga dengan tadi Nelson Mandela. Case-nya bagus ya, karena Nelson Mandela ini menjadi salah satu public speaker, terus juga menjadi salah satu tokoh yang sampai di di highlight sampai sekarang, dijadikan contoh-contoh pejuang dari perdamaian ya, yang menyatukan perbedaan warna kulit ya, tidak melihat seseorang itu dari fisiknya saja. Tokoh-tokoh dunia, salah satunya Nelson Mandela, terus juga ada dari India, siapa? Ada yang tahu dari India?
depannya M? Mahatma Gandhi, Bu. Mahatma Gandhi. Nah, beliau juga menjadi salah satu tokoh yang menjadi panutan ya, saking sederhananya, tapi beliau juga tidak lepas dari sosok yang punya powerful, sederhana tapi dia punya powerful, kan itu sangat sangat berkarisma gitu ya. Nah, Nelson Mandela dengan Mahatma Gandhi ini juga menjadi salah satu public speaker yang sangat berpengaruh, teman-teman. Dilihat dari apa ya, kemampuan komunikasinya. Komunikasi itu tidak hanya dari segi berbicara, tapi kemampuan mendengarnya pun itu dipertaruhkan gitu. Itu harus ada, harus memiliki gitu. Nah, bagaimana caranya kita meningkatkan kemampuan mendengarkan? Sudah minggu lalu saya tekankan juga, sudah saya berikan materinya, dan tadi juga sudah diulas oleh presenter dari kelompok pemateri. Mudah-mudahan dari konsep yang sudah diberikan dan diulas juga beberapa 2 minggu ini menjadi salah satu aspek menambah ilmunya kalian dari segi mendengarkan. Jadi kalau saya sih bilangnya ke anak-anak komunikasi itu ya, kalian juga jadi belajar komunikasi ya. Ke anak komunikasi itu haram bagi kalian ketika sudah punya ilmunya mengenai mendengarkan tapi tidak diimplementasikan. Jadi kalau sekarang kalian punya kemampuan dari segi pengetahuannya meningkat mengenai si mendengarkan ini seperti apa, nah diharapkan itu tuh diimplementasikan. Ada teman yang curhat, didengarkan. Ada yang teman presentasi, disimak. Ya, tidak hanya didengar, tapi didengarkan. Tidak hanya menyimak, tapi sampai ke aspek memahami. Makanya saya kalau misalnya ngajar langsung, saya tuh nggak pernah duduk ngejelasin tuh, kalau nggak capek-capek banget saya nggak pernah duduk. Karena dari duduk saya nggak bisa ngontrol kalian memahami atau tidak. Saya harus sampai teman-teman tuh ngangguk yang paham. Ada ngangguk yang takut, ada ketahuannya ngangguknya takut. Seolah-olah paham. Tapi saya tahu mana yang paham dan mana yang cuma angguk-anggukan aja gitu. Nah, jadi saya biasanya ini anak harus sampai mendengarkan. Mendengarkan itu bisa dilihat dari mana? Dari raut mukanya, tadi juga udah sempat diulas. Ya, dari raut mukanya dia ada kerutan-kerutan yang ada unsur-unsur mikirnya. Oh, berarti dia sedang melibatkan persepsi di otaknya nih. Gitu ya. Jadi ketahuan dari secara fisiknya gitu ya. Nah, jadi teknik public speaking juga ini berkaitan juga dengan mendengarkan. Oke, teman-teman, mungkin itu saja sedikit banyaknya ulasan dari saya. Jangan lupakan mengenai tugas yang nanti akan segera dieksekusi ya. Nanti di pertemuan ke-7 dikirimkan ke dalam link Google, email apa kesepakatannya waktu itu, email apa Google Drive ya? Kalau nggak salah, ya nanti dicek lagi ya, Google Drive ya. Iya, Ibu. Ya, di Google Drive, nanti Google Drive-nya siapa yang paling memungkinkan. Karena kan nanti kumpulan video-video banyak ya, agak berat. Jadi cari yang space-nya besar gitu ya, yang belum ada data-data yang mendukung. Nanti tinggal saya nilai satu-satu mengenai kemampuan public speaking kalian yang sudah dibekali mengenai konsep-konsep yang kita pelajari ini dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-7. Oke ya. Terima kasih banyak teman-teman. Selamat melanjutkan puasanya. Yang mudik hati-hati di jalan. Saya juga mohon maaf, minal aizin wal faizin, apabila saya selama mengajar di pertemuan 1 sampai 4 ini ada perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan, mohon saling memaafkan ya. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi dalam keadaan suci setelah Lebaran nanti. Insya Allah nanti kuliahnya mah kita lanjutkan dengan kuliah offline ya. Terima kasih banyak teman-teman. Sampaikan salam saya untuk keluarga. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ibu.